karena dia sudah betul-betul putus asa. Kayak sudah nggak ada harapan lagi gitu loh, kayak udah nggak ada jalan keluar. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya, kalian sudah klik video ini. Semoga di bulan ketiga tahun 2026 ini, kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas salah satu kisah nyata, yaitu kisah nyata perjuangan seorang pendaki tebing yang bertahan hidup setelah terjebak di dinding ngarai. Kisah ini tentang Aron Larsson yang terjebak selama 127 jam atau 5 hari 7 jam. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak cerita aku sampai habis ya. Aron Ralston atau disebut dengan Aron, dia adalah seorang pendaki, seorang motivasi, dan seorang aktivis konservasi alam. Asalnya dari Amerika Serikat. Aron terkenal teman-teman karena kisah kelangsungan hidupnya setelah terjebak di Blue John Canyon pada tahun 2003. Nama lengkapnya teman-teman adalah Aron Lee Ralston yang lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 1975 di Marion, Ohio, dan dia dibesarkan di Indianapolis, Indiana. Saat usianya menginjak 12 tahun, keluarganya pindah ke Denver, Colorado. Di Colorado, teman-teman, Aron mulai menunjukkan minatnya pada aktivitas luar ruangan, seperti ski dan menjelajahi ngarai. Nah, kalian tahu ngarai kan? Ngarai itu terletak di bagian timur utara Amerika Serikat, di lahan yang dikelola oleh BLM. Ngarai merupakan anak sungai yang terdiri dari saluran sempit yang memiliki cabang utama, panjangnya sekitar 18 km, dengan formasi batu pasir yang indah. Nah, saat itu teman-teman, Aron tuh bersekolah sangat semangat. Dia menyelesaikan SMP, menyelesaikan waktu di SMA, bahkan dia pun berkuliah, mengambil jurusan teknik mesin. Dia pun menguasai bahasa Perancis, teman-teman. Setelah Aron lulus kuliah, dia bekerja sebagai insinyur mesin di Intel selama 5 tahun. Namun, karena hasratnya pada pendakian gunung, Aron pun akhirnya berhenti. Ya, dia pun keluar dari perusahaan tempat kerjanya itu pada tahun 2002. Hanya untuk fokus pada aktivitas luarnya, yaitu mendaki. Aron memiliki tujuan, teman-teman, untuk mendaki seluruh gunung yang ada di Colorado dengan ketinggian lebih dari 4.200 meter. Hal itu secara tunggal, sendirian aja gitu loh, dia mendaki tanpa seorang teman pada musim dingin, dan berhasil tercapai pada tahun 2005, sebelum Aron mengalami insiden kecelakaan. Pada 2 tahun sebelumnya, pada tahun 2003, Aron ini pernah mengalami longsoran salju. Ya, dia terkena longsoran salju gitu loh, di Resolution Peak, yang membuatnya mengevaluasi kembali manajemen resiko dalam petualangannya. Pagi pada hari Sabtu, tanggal 26 April tahun 2003, Aron berangkat teman-teman dari tempat parkir mobilnya. Dia pun memakai sepeda untuk mencapai Blue John Canyon. Kemudian dia meninggalkan sepedanya itu di tempat penitipan. Dan dia lanjut berjalan kaki. Ya, dia mulai menjelajahi ngarai. Saat di perjalanan, teman-teman, Aron ini bertemu dengan 2 orang pendaki perempuan yang bernama Christy dan Megan. Aron pun sempat bersalaman dengan mereka. Mereka pun mengobrol, tapi hanya sebentar. Pada sekitar jam 14.41 sampai jam 14.45, saat Aron melangkah dan turun ke batuan terjepit di ngarai, yang pada saat itu sangat sempit. Batu besar sekitar 360 kg tiba-tiba terlepas dan menjepit tangan kanannya pada dinding ngarai yang begitu sangat sempit. Aron pun pada saat itu kaget dan sangat shock banget. Dia nggak nyangka
tertiban batu yang begitu sangat berat. Pada saat itu, Aaron mencoba menggeser batu itu untuk melepaskan tangannya ini. Namun gak berhasil karena begitu sangat sempitnya pada saat itu, berhimpitan dengan dinding. Bahkan batunya itu gak bisa digeser ke kiri atau ke kanan. Bahkan gak bisa jatuh juga ke bawah. Karena benar-benar batu itu di tengah-tengah himpitan dinding ngarai itu, teman-teman. Dan tangan Aaron ini benar-benar gak bisa lagi nggak bisa lagi diangkat atau diselamat gitu loh. Usahanya itu nggak berhasil. Saat menjelang sore memasuki malam ya sekitar kayak maghrib gitu, Aaron pun menghitung persediaan makanan yang dia bawa. Ya, makanan, entah itu biskuit, entah itu sisa airnya. Saat itu hanya tersisa cuma 2 buah burrito dan air mineral yang tersisa sebanyak 350 ml aja. Dan pada saat itu teman-teman, Aaron ini mencoba untuk mencari cara lain agar bisa nih keluar dan terlepas dari batu ini dan memikirkan kemungkinan bantuan. Namun Aaron ini sadar gak ada keluarganya satupun yang tahu rencananya ini pergi ke Ngarai untuk mendaki. Jadi saat dia pergi mendaki ke Ngarai itu, dia gak ngomong sama sekali karena dia pikir dia mendaki hanya sebentar dan pulang pada hari itu juga nggak bermalam gitu loh. Karena dia pikir gampang aja, nggak terlalu jauh dia akan mendaki, palingan nanti dia turun lagi. Dia nggak nyangka akan kejadian seperti ini. Jadi dia tuh kayak merasa bersalah juga gitu loh. Dan dia jadikan pelajaran kalau dia akan selamat dan akan bepergian mendaki lagi, dia akan izin gitu loh kepada keluarganya. Jadi apa yang terjadi sama dia ini keluarganya nggak tahu. Pada hari kedua, yaitu pada Minggu tanggal 27 April tahun 2003, Aaron ini teman-teman terus berusaha untuk melepaskannya yang terjepit batu itu dengan berbagai cara teman-teman, termasuk untuk mencoba menghancurkan batu itu dengan menggunakan berbagai benda yang ada di sekitarnya. Namun usahanya itu teman-teman sia-sia, nggak berhasil juga gitu loh. Akhirnya teman-teman Aaron pun menyadari situasinya itu sangat serius. Aaron pun ingat ada kamera di dalam ranselnya. Dia pun ingin membuat dokumentasi untuk keluarganya. Kalau sewaktu-waktu dia nggak selamat, keluarganya itu bisa lihat videonya. Ya, lihat videonya saat dia terjebak. Akhirnya Aaron pun merekam dia sendiri. Aaron teman-teman membuat video dengan menyampaikan pesan-pesan untuk keluarganya. Pada hari ketiga, yaitu Senin tanggal 28 April tahun 2003. Saat itu Aaron mengalami dehidrasi dan mulai merasa haus banget. Badannya itu sangat lemah. Dia pun melihat seekor burung gagak yang terbang di atas kepalanya. Dan dia pun merekam burung gagak itu dan dia anggap sebagai temannya yang menemaninya pada saat itu. Aaron juga teman-teman melakukan eksperimen dengan membuat tourniquet dan membuat beberapa sayatan dangkal di tangannya yang terjepit pada bagian bawah tangannya itu. Dan dia ingin melihat bagaimana cara dadanya itu bekerja untuk mempersiapkan diri jika harus memang dilakukan. Melakukan suatu hal yang ekstrim pada tangannya yang terjepit itu. Itu pun adalah jalan satu-satunya sebagai penyelamat untuk dirinya sendiri, yaitu amputasi. Pada hari keempat, Selasa tanggal 29 April tahun 2003, Aaron ini teman-teman mulai mengalami halusinasi karena dehidrasi dan kurangnya makanan yang masuk ke tubuhnya. Aaron pun menghibur dirinya sendiri dengan berpura-pura sebagai pembawa acara di radio.
dan berbicara dengan dirinya sendiri. Hal itu untuk menjaga kesadaran dirinya. Aaron pun menyadari kalau untuk melepaskan tangannya itu, dia harus melakukan hal ekstrim pada tangannya itu, yaitu mematahkan tulang radius dan ulna di bawahnya. Namun alat yang dimilikinya itu nggak cukup kuat untuk melakukan hal itu. Karena dia merasa alatnya itu nggak lengkap, nggak mampu untuk melakukan hal itu secara spontan. Dia pun tertidur, teman-teman, untuk menghemat sisa-sisa tenaganya. Ya, untuk tetap bertahan. Dia pun mempunyai harapan besar agar orang-orang dapat melintas dan menemukannya. Pada hari Rabu tanggal 30 April tahun 2003, persediaan air dan makanan Aaron pun benar-benar habis nggak tersisa. Dia kalau haus terpaksa meminum uangnya sendiri. Ya, air kencingnya sendiri. Untuk menghindari dehidrasi yang lebih parah. Saat itu juga teman-teman, Aaron pun mengukir namanya di dinding ngarai itu. Dia mengukir tanggal lahirnya, dia mengukir tanggal kematiannya, yang menurutnya akan gak lama lagi. Dan ukirannya itu terbentuk dari pasir yang dicoretkan di dinding ngarai. Aaron juga teman-teman gak berharap dia akan bertahan hidup sampai malam hari. Karena dia sudah betul-betul putus asa. Kayak sudah nggak ada harapan lagi gitu loh. Kayak udah nggak ada jalan keluar. Keesokan harinya teman-teman, yaitu pada hari ke-6, pada hari Kamis tanggal 1 Mei tahun 2003. Pada pagi hari, entah itu jam berapa ya, yang pada saat itu Aaron tertidur teman-teman. Dia pun langsung tiba-tiba terbangun. Dan energinya yang hilang itu tiba-tiba kayak kembali gitu loh. Jadi dia tuh kayak kuat gitu. Dia bangun dengan kesadaran yang lebih jernih. Dan dia pun tiba-tiba memiliki inspirasi. Kalau dia bisa mematahkan tulang tangannya yang terjepit di batu itu. Dengan menggunakan torsi. Aaron pun teman-teman akhirnya melakukan hal itu. Dan melakukan amputasi pada tangan bawahnya sendiri. Dia pun menggunakan pisau multi, alat yang sangat tumpul pada saat itu. Jadi dia tetap berusaha gitu loh teman-teman. Demi menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi harus ada yang dikorbankan. Dia melakukan proses amputasi pada tangannya pada saat itu. Sekitar 1 jam. Aaron pun menahan rasa sakit pada setiap sayat yang dia lakukan. Kalau dia nggak melakukan hal itu, bagaimana dia akan selamat gitu? Karena kalau berharap untuk orang melintasi kawasannya dia itu kayaknya nggak mungkin. Karena yang dia lewatin itu sangat jarang orang-orang lewat. Dengan semua itu teman-teman, karena modal nekat. Dan dia yakin dia tuh bisa berhasil dan bisa pergi dari sana. Akhirnya dia berhasil setelah amputasi tangannya sendiri. Aaron pun membungkus tangannya dengan kain agar darah yang keluar itu berhenti. Ya, untuk menghentikan pendarahannya. Kemudian dia berjalan dengan sangat hati-hati. Untuk keluar dari ngarai yang sangat sempit. Aaron harus melakukan pendakian naik dan turun tebing. Dan tebingnya itu setinggi 20 meter. Dia melakukannya itu dengan satu tangannya. Aaron pun berjalan kaki melewati padang gurun yang sangat panas. Dan dia pun berhasil menuju ke tempat parkir mobilnya. Pada saat itu dia berhasil keluar dan menuju mobilnya itu sekitar jam 13.30 atau sekitar jam setengah 2 siang. Pada saat itu teman-teman, Aaron pun bertemu dengan satu keluarga asal dari Belanda yang pada saat itu berlibur. Saat mereka bertemu dengan Aaron, mereka itu shock, bahkan kaget apalagi melihat keadaan tangannya itu. Mereka pun memberikan pertolongan dengan memberikan air kepada Aaron agar Aaron ini nggak dehidrasi. Bahkan diberikan cemilan seperti roti. Setelah itu, mereka pun menghubungi tim penyelamat. Mereka meminta bantuan. Ya, mereka meminta bantuan untuk menyelamatkan Aaron. Sekitar 6 jam kemudian bantuan pun datang. Dan kebetulan teman-teman, tim penyelamat itu memang mencari Aaron. Dan tim penyelamat itu datang dengan helikopter.
Akhirnya membawa Aaron ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Aaron, teman-teman, kehilangan 18 kg berat badannya. Dia pun menghitung ada sekitar 127 jam. Dia terjebak di dinding ngarai yang sempit itu. Ya, bisa dibilang dia terjebak sekitar 5 hari 7 jam. Tangan Aaron yang tertinggal di dinding ngarai itu, yang terjepit ya teman-teman. Itu kemudian ditemukan oleh petugas Taman Nasional. Yang tertinggal itu kemudian dikremasi. Dan abunya itu diberikan kepada Aaron. Dan kemudian Aaron pun menyebarkan abu tangannya itu di lokasi kejadiannya. Walaupun Aaron sudah kehilangan tangan kanannya teman-teman. Dia pun memakai tangan palsu. Aaron ini nggak berhenti mengejar hobinya. Jadi dia itu tetap mendaki teman-teman. Dengan tangan satu. Jadi hobinya mendaki tebing atau bahkan gunung tetap dia lakukan. Nah, pada tahun 2005, dia menjadi orang yang pertama kali mencapai puncak semua gunung yang mencapai puncak di Colorado. Jadi sebanyak 53 gunung itu, dia mendaki sendirian dengan tangan palsunya. Pada tahun 2008, dia menempuh sungai Colorado melalui Grand Canyon. Pada tahun 2009, dia pun berhasil mendaki gunung Kilimanjaro di Tanzania. Kisah pengalaman Aaron pun ini teman-teman diterbitkan dalam buku otoriografinya yang berjudul Between a Rock and a Hard Place, yang kemudian kisahnya itu juga difilmkan pada tahun 2010 yang berjudul 127 Horse. Aaron pun berpesan dan memberikan motivasi teman-teman agar selalu bersyukur dengan keadaan apapun itu. Dan kalau mau kemana-mana harus memberitahukan kerabat, keluarga, tetangga agar mereka tahu posisi kita itu di mana dan kita bepergian kemana. Agar hal-hal seperti Aaron sebelumnya nggak terjadi lagi. Selain itu, dengan keadaannya yang tidak sempurna, dia tetap melakukan hal-hal seperti orang-orang pada umumnya. Dan itu gak akan menghalangi hobinya atau kesukaannya. Jadi, dia memberitahukan kepada semua orang agar tetap semangat dan tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Walaupun fisiknya sudah gak seperti dulu. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang kisahnya ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!